tunjangan profesi guru 100% di tahun 2025. Apakah masih ada atau sudah dihapus? Kita akan bahas pada video kali ini. Sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan subscribe channel ini karena setiap bulannya kami akan memberikan bonus pulsa sebesar Rp100.000 untuk satu orang jika channel ini sudah mencapai 100.000 subscribe. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang kami hormati, kembali lagi di channel Zona Guru, zona literasi dan informasi seputar dunia guru. Nah Bapak Ibu, pada video kali ini kita akan membahas tentang nasib TPG 100% Bapak Ibu ya. Apakah dihapus atau tidak di tahun ini, kita akan bahas Bapak Ibu. Dan informasi ini Bapak Ibu ya, kita akan membandingkan antara peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024 dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025 ini. Apakah ada persamaan atau tidak? Tentu kita akan bahas pada video ini. Dan Bapak Ibu, supaya tidak gagal paham, silakan Bapak Ibu jangan skip video ini. Kita akan bahas satu persatu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, informasi pertama yaitu kita akan bahas tentang PP nomor 11 tahun 2025 ya, yaitu tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiun, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2025. Nah, nanti kita akan bandingkan dengan peraturan sejenisnya di tahun 2024, Ibu. Apakah ada yang menyatakan bahwa TPG 100% itu ada atau tidak ada, Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, ini adalah ya peraturan resmi dari pemerintah. Kemudian kita akan fokus di pasal 9, Bapak Ibu ya. Di pasal 9 dijelaskan tentang nasib TPG 100% Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu dimanapun Anda berada, kita masuk di pasal 9 ya dari peraturan PP nomor 11 tahun 2025 yang baru saja dirilis oleh pemerintah. Di pasal 9 ayat 1 berbunyi, tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara bagi pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, kemudian prajurit TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, kemudian pejabat negara, pimpinan lembaga penyiaran publik, dan pegawai non-aparatur sipil negara yang bertugas pada lembaga penyiaran publik itu terdiri atas yang pertama Bapak Ibu ya, itu gaji pokok, kemudian tunjangan keluarga, kemudian ada tunjangan pangan, kemudian ada tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja Bapak Ibu ya. Di pasal 9 ayat kedua dijelaskan juga bahwa tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu terdiri atas yang pertama Bapak Ibu, gaji pokok, kemudian ada tunjangan keluarga, kemudian ada tunjangan pangan, kemudian ada tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tambahan penghasilan itu paling banyak sebesar Bapak Ibu. Ini kata kuncinya adalah tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya, sesuai pangkat jabatan, peringkat jabatan atau kelas jabatan. Kemudian di ayat ketiga, poin ketiga ini yang kita akan membahas pertegas ya. Di poin ketiga, di ayat ketiga, dalam hal guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, kemudian tidak menerima tunjangan kinerja, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E tadi, itu dapat diberikan tunjangan profesi guru ya, atau tunjangan profesi dosen yang diterima selama 1 bulan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang sumber gajinya itu dari APBN ya, itu dapat diberikan tunjangan profesi guru ya, atau tunjangan dosen bagi Bapak Ibu yang dosen yang diterima dalam 1 bulan. Artinya tunjangan profesi guru yang 100% Bapak Ibu ya. Nah, dikatakan 100% karena beberapa tahun lalu itu kita tidak terima full karena ada beberapa kondisi Bapak Ibu, diantaranya adalah COVID Bapak Ibu. Kemudian yang ke ayat keempat, dalam hal guru yang gaji pokoknya itu bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah ya, kemudian tidak menerima tambahan penghasilan yang dimaksud pada ayat 2 huruf E tadi, itu dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru
ya, atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru aparatur sipil negara yang diterima dalam 1 bulannya, Bapak Ibu, ya. Jadi yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara daerah itu juga mendapatkan ya tambahan tunjangan profesi guru dalam 1 bulan ya, itu jika tidak mendapatkan penghasilan lainnya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kita akan bandingkan dengan Peraturan Nomor 14 Tahun 2024 tahun lalu ya, di mana di situ juga akan dibahas tentang pemberian TPG 100%, Bapak Ibu. Kita akan masuk di pasal 66, apakah sama dengan redaksi di pasal 9 di Peraturan Nomor 11 Tahun 2025 ini. Kita akan cek, Bapak Ibu, ya. Masuk di pasal 6, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini pasal 6 ya di Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun yang lalu ya, tahun 2004, di mana dijelaskan juga di pasal 6 ayat 1 ya, tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara bagi pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, kemudian Dewan Pengawas, Komisi Pemberantasan Korupsi, pimpinan lembaga, dan seterusnya, itu terdiri atas pertama adalah tunjangan gaji pokok, kemudian tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja sesuai dengan pangkat dan jabatan. Kemudian di ayat 2 dijelaskan bahwa tunjangan hari raya atau gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, kemudian tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tambahan penghasilan yang paling banyak sebesar diterima 1 bulan bagi instansi pemerintah daerah. Nah, Ibu, kita akan masuk fokus di poin ke ayat ketiga, Bapak Ibu. Apakah sama dengan Juknis PP nomor 11 tahun 2025 ya? Kita fokus ke ayat ketiga ya. Nah, dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara, kemudian tidak menerima tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf E, dapat diberikan tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen yang diterima dalam 1 bulan. Jadi, Ibu, redaksi ya pada PP nomor 14 tahun lalu sama dengan redaksi pada PP nomor 11 tahun 2025 ini, Bapak Ibu, ya. Di situ dijelaskan ya, di ayat ke-3 dijelaskan bahwa dalam hal ini ya, guru dan dosen gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara dan tidak menerima, itu dapat diberikan tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen, Bapak Ibu. Kemudian di ayat ke-4, Bapak Ibu, ya, di PP tahun lalu itu dijelaskan bahwa bagi guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan daerah dan tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ya, itu dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru aparatur sipil negara, Bapak Ibu. Kita lihat redaksi di PP 11 tahun 2025 itu dijelaskan juga bahwa persis, Bapak Ibu, ya, di ayat 4 itu dalam hal guru dan gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan tidak menerima tambahan penghasilan, itu dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru ya, itu diterima dalam 1 bulannya, Bapak. Jadi, Bapak Ibu, kesimpulannya adalah PP tahun lalu dengan PP sekarang itu tidak jauh berbeda ya. Di situ dijelaskan bahwa ada tunjangan profesi atau tunjangan profesi guru yang diterima dalam 1 bulannya ya, merupakan komponen dari. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu, ya, jadi ada peraturan yang menjelaskan bahwa tunjangan profesi guru itu khusus yang 100% itu bagian dari komponen THR 2025 maupun 2024, Bapak Ibu. Terima kasih sudah menonton, Bapak Ibu. Kita akhiri, assalamualaikum. Sampai jumpa di video selanjutnya.